Bulan jelang hari pemungutan suara dalam pemilu 2024, dugaan pelanggaran pemilu kembali mencuat. Kali ini ada beredar video rekaman percakapan yang diduga berisi sejumlah pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mengarahkan penggunaan dana desa untuk memenangkan salah satu paslon. Kita akan langsung bahas kali ini dengan Kordif Humas Datin Bawaslu Sumatera Utara, Saud Boang Manalu, serta sudah hadir pula Dewan Pembina Perludem yang juga merupakan dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu. Selamat Selamat sore. sore Mbak Caca, Pak Baik, Saud. saya ke Pak Selamat sore, Saud Bu. dulu kali ini. Ya. Pak Saud, ini terakhir disampaikan dari pihak Bawaslu Sumatera Utara akan mendalami, melakukan investigasi, menyamakan suara. Nah, sejauh ini prosesnya sudah sampai mana? Apakah sudah ada hasilnya? Setelah kita ketahui video viral tersebut, kita dari Bawaslu Sumatera Utara langsung melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan jajaran kita Bawaslu Batubara untuk secepat mungkin melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan yang sifatnya nanti bisa membuka terang kasus viralnya video tersebut. Nah, di hari Minggu kita sudah berkoordinasi langsung dengan Bawaslu Batubara, dan Bawaslu Batubara pada hari Minggu sekitar pukul 9 sudah menerima Pak Kejari dalam rangka klarifikasi dan melaporkan terhadap pencatutan foto beliau ke video viral tersebut. Nah, di hari ini tadi kita masih kontak dengan Bawaslu Batubara bahwa Bawaslu Batubara hari ini menerima Pak Kejari sekaligus melaporkan terkait foto yang dicantumkan ke video viral tersebut. Nah, pada hari yang sama juga tadi sekitar pukul 13, di bawah pukul 13 itu Bawaslu Batubara juga sudah melakukan komunikasi langsung dengan Kapolres Batubara. Kemudian diagendakan juga akan melakukan klarifikasi langsung dengan Pak Dandim dan Pak PJ. Dan sejauh ini teman-teman di Bawaslu Batubara itu tetap mengedepankan praduga tak bersalah, sebagaimana juga Pak Kapolres juga sampaikan bahwa kita jangan mudah terprovokasi, dan memang benar ya Bawaslu Sumatera Utara juga menghimbau kepada kita semua untuk tidak mudah terprovokasi, dan kita selalu mengedepankan aspek-aspek penanganan pelanggaran yang bisa dibuka seterang-terangnya begitu. Dan kita sejauh ini sangat yakin bahwa semua penegak hukum akan membuka diri terhadap penanganan kasus ini, begitu Pak. Baik Pak Saud, kita tahu bahwa proses klarifikasi sudah terus dilakukan begitu oleh Bawaslu, tapi dari sisi pencocokan suara ini juga bisa dilakukan begitu. Apakah ini sudah ada hasilnya? Bagaimana Bawaslu menilainya? Ini kan kalau kita di Bawaslu kan ada tata cara penanganan pelanggarannya Kak. Nanti kita lihat dulu apakah teman-teman ini bisa secepat itu menentukan status dari kasus ini, apakah dia memenuhi syarat formil dan material. Lalu nanti teman-teman Bawaslu Kabupaten Batubara akan menentukan statusnya dulu. Lalu dari ketentuan statusnya ini teman-teman akan menindaklanjuti dengan kecocokan suara atau menggunakan teknologi apa gitu. Kita lihat nanti Kak. Kita tetap menyerahkan kepada teman-teman yang di mana lokus tersebut terjadi gitu. Termasuk diantaranya jika memang sudah dibantah dan tidak sesuai nanti akan ditelusuri ya oleh pihak-pihak terkait, aparat terkait dari mana sebenarnya sumber video ini. Baik, saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, selamat sore menjelang malam. Mbak Titi, ini kita tahu bahwa dari pihak-pihak terkait yang disebut namanya ada dalam video tersebut memang sudah membantah. Tapi faktanya ini justru juga menambah daftar panjang dugaan pelanggaran pemilu yang ada di 2024 ini. Bagaimana kemudian Anda memandangnya? Sejauh ini, apakah menurut Anda respons dari Bawaslu Sumatera Utara ini sudah dinilai tegas, tepat, dan cepat? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Bawaslu Batubara dan dengan supervisi dari Bawaslu Sumatera Utara itu sudah sesuai dengan koridor kewenangan yang mereka miliki. Kita kembali kepada Undang-Undang Pemilu di pasal 280 ayat 2, itu sangat tegas disebutkan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang melibatkan aparatur sipil negara, TNI, Polri, begitu ya. Apalagi kemudian di dalam dugaan video yang beredar itu tidak main-main aktor yang terlibat yang disebutkan
ada Dandim, ada Kapolres, lalu ada Bupati ya, dan juga ada Kajari. Itu adalah semua aktor-aktor yang sangat dilarang dilibatkan di dalam proses pemilu. Selain itu kalau kita lihat lagi di Undang-Undang Pemilu pasal 306 ayat 2 itu disebutkan bahwa TNI, Polri, pejabat negara, pejabat daerah, kepala desa dilarang membuat keputusan, tindakan, kebijakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu. Nah, dalam hal ini karena kalau dilihat ya tetap saja kita mengedepankan asas praduga tak bersalah ya Mbak ya, Betul. karena prosesnya sedang dikaji oleh Bawaslu, tetapi dari kemudian dugaan keterlibatan itu ini bukan sesuatu yang main-main karena komplit ya pihak-pihak pimpinan daerah yang betul-betul sangat dilarang terlibat menguntungkan merugikan peserta pemilu tertentu itu diklaim oleh video yang beredar menjadi bagian dari pemenangan satu peserta pemilu tertentu. Oleh karena itu tindakan responsif, proporsional, profesional dan juga imparsial dari Bawaslu akan menentukan bagaimana kemudian arah kasus ini. Kita harus sama-sama menjaga, mengawal, dan menghormati apa yang dilakukan oleh Bawaslu, di saat yang sama terus memberikan peneguhan kepada Bawaslu untuk bekerja secara transparan dan akuntabel. Jadi bagaimanapun karena ini walaupun terjadi di batubara, tetapi implikasi dan eksesnya itu saya kira tidak hanya terbatas pada batubara. Karena tadi ya dugaan yang kemudian disebarkan itu melibatkan aktor-aktor kunci yang sangat terlarang untuk berpihak dan partisan. Kemampuan Bawaslu menyelesaikan perkara ini secara terpercaya, secara profesional, dan proporsional itu akan meneguhkan kepercayaan publik pada kelembagaan Bawaslu dan juga kepada penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Karenanya tadi ya, penyampaian perkembangan penanganan pelanggaran, keterbukaan untuk berkomunikasi, menyampaikan perkembangan penanganan pelanggaran secara proporsional ya Mbak ya, tentu saja karena tidak semua hal harus dibuka, itu akan membantu kita memahami secara berimbang terkait dengan perkara ini. Lagi-lagi kita tetap harus memegang asas praduga tak bersalah, tetapi yang akan membuat keyakinan dan keteguhan kita atas perkara ini apakah sudah diselesaikan dengan baik adalah bagaimana cara Bawaslu menyampaikan kepada kita semua sejauh mana mereka bekerja dan seperti apa mereka menindaklanjutinya begitu. Baik, transparansi informasi ya dari perkembangan temuan-temuan yang didapatkan oleh Bawaslu selama proses investigasi ini juga menjadi penting. Apalagi ini kaitannya tadi yang disebut Mbak Titi, netralitasnya ya Mbak ya, dari ASN, TNI, Polri yang jadi aktor-aktor kunci dan semuanya disebut di sana. Saya kembali ke Pak Saud lagi sambil menunggu perkembangan dari kasus video yang baru beredar ini. Tapi secara umum Pak, kalau di Sumatera Utara, sejauh ini temuan data dugaan pelanggaran pemilunya seperti apa sih Pak dan bentuknya seperti apa saja? Ini kalau dia berkaitan dengan kasus ini, tentunya kita dari Bawaslu Sumatera Utara langsung mengambil posisi atensi secara serius ya, karena barangkali ini muncul di salah satu kabupaten, bisa juga kemungkinan muncul di kabupaten kota yang lain. Terlepas ini soal bagaimana nanti hasil penanganan dari teman-teman di Bawaslu batubara. Tetapi sejauh ini kita juga diperhadapkan dengan sejumlah kasus-kasus yang masuk ke Bawaslu, termasuk juga misalnya soal-soal kampanye, soal-soal APK dan lain-lain. Jadi Bawaslu selain melakukan penanganan pelanggaran terhadap dugaan netralitas ini, Bawaslu juga sedang melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus lain yang kita anggap sebenarnya cukup penting juga gitu. Jadi konsentrasi Bawaslu bukan hanya soal ini, tapi juga soal-soal lain yang sedang kita anggap vital juga gitu. Jumlah dugaan pelanggarannya berapa Pak? Ada terdata tidak Pak jumlahnya? Dan kalau kita bandingkan misalnya dengan tahun 2019 dan bentuknya seperti apa? Data. Kalau dia ke data dugaannya itu ada sekitar per Desember kemarin kita rinci, karena ini kan penanganan pelanggaran ini kan terus berlangsung Kak. Selain di kabupaten kota, di provinsi juga ini terus berlangsung. Itu sejauh yang kita cek itu per Desember kalau tidak salah itu datanya, itu ada 65 laporan dan 17 temuan. Nah dari 65 itu ada 49 yang diregistrasi, yang tidak diregistrasi dengan berbagai alasan 31, dan
yang belum diregistrasi itu ada 2. Nah, akan tetapi sejauh ini kita masih tetap melakukan penerimaan laporan, penanganan, dan tugas-tugas lain termasuk juga pengawasan di tengah keterbatasan Sekretariat Bawaslu yang menjadi salah satu kunci sebenarnya bagi Bawaslu itu sendiri dalam melakukan tugas-tugasnya, Kak, gitu, Kak. Kalau di Sumatera Utara biasanya dugaan pelanggarannya dalam bentuk apa, Pak? Dari data terbanyak yang tadi Bapak sebutkan, mayoritas. Eh, saya belum bisa merinci secara menyeluruh terkait dugaan ini, tapi dari 49 itu kode etik ada 3, administrasi ada 3, selainnya itu pelanggaran administrasi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya gitu. Oke, baik. Itu yang masih kami rinci sampai akhir Desember, Kak. Oke. Per 11 Desember. Per 11 Desember. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kita tahu ini terus berjalan proses kampanye, makin dekat dengan hari pemungutan suara, ini juga makin banyak kasus-kasus yang juga mencuat terkait dengan dugaan pelanggaran ini. Tadi disebutkan kalau di Sumatera Utara saja sudah ada sekitar 49 per Desember kemarin. Sebenarnya bagaimana sih Mbak seharusnya publik dan juga aparat ini merespons isu dugaan kecurangan pemilu? Karena kalau kita katakan ini juga kaitannya tipis ya Mbak dengan yang namanya black campaign, antara dugaan kecurangan dan juga black campaign. Bagaimana dengan bijak kita harus menanggapi hal itu? Mbak Titi mungkin Ya, tentu saja, ya, supaya itu tidak menjadi dugaan yang kemudian mengarah kepada persepsi bahwa itu misalnya black campaign dan lain sebagainya. Maka yang dibutuhkan tentu saja tindak lanjut dari pihak yang punya otoritas ya Mbak. Siapa pihak yang punya otoritas? Yaitu Bawaslu. Oleh karena itu penting bagi Bawaslu untuk memastikan stigma atau persepsi, spekulasi, kontroversinya tidak bergulir liar, tadi transparansi dan juga keterbukaan proses penanganan pelanggaran secara proporsional dan juga profesional itu yang akan menjadi akseleratornya. Kalau misalnya begini, temuan ini setelah dikaji, kan Bawaslu itu bekerja dengan 2 cara ya Mbak. Iya. Pertama melakukan dengan menindaklanjuti temuan. Temuan itu adalah hasil pengawasan yang dilakukan investigasi dan tindak lanjut begitu. Lalu yang kedua adalah laporan dari masyarakat. Setahu saya yang perkara batubara ini Bawaslu menindaklanjutinya sebagai temuan. Artinya sesuatu yang didapat berdasarkan informasi awal yang beredar di masyarakat dan kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu ke penelusuran begitu. Nah, mereka perlu waktu, memang mereka butuh waktu misalnya untuk melakukan kajian itu selama 14 hari kerja. Tetapi ketika misalnya waktu yang dibutuhkan itu kadang-kadang membuat publik kan tidak sabar ya Mbak. Nah, supaya publik kemudian mampu lebih tadi berimbang memahami perkara ini, keterbukaan Bawaslu dalam menyampaikan apa yang sedang mereka lakukan, apa yang kemudian perkembangan atas tindak lanjut yang mereka lakukan. Nah, kalaupun misalnya nanti ya sampai pada kesimpulan apakah itu pelanggaran atau bukan, mengapa itu bukan disebut pelanggaran? Atau sebaliknya itu memenuhi unsur untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya, unsur apa yang sudah terpenuhi. Yang dibutuhkan seperti itu. Satu sisi saya kira kita patut mengapresiasi Bawaslu Batubara cukup responsif dan cepat di dalam merespon informasi awal yang berkembang di masyarakat tanpa harus menunggu laporan, tetapi di saat yang sama kita menantikan tadi ya keterbukaan dan juga transparansi Bawaslu di dalam menyampaikan perkembangan kasus ini secara profesional dan proporsional gitu Mbak. Baik, terakhir saya mau ke Mbak Titi untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini ya Mbak. Kita tahu mungkin itu tadi satu kasus yang masih terus berjalan proses investigasinya di Batubara, tapi secara umum kita juga tahu bahwa tadi daftar panjang dugaan kecurangan pemilu ini juga terus dilaporkan begitu. Bawaslu juga bekerja dalam hal ini. Ada beberapa poin yang tadi kalau kita ambil contoh di Sumatera Utara masalah etik, kemudian juga masalah administrasi ini menjadi hal-hal yang terbanyak begitu ya dugaan pelanggaran yang dilakukan. Bagaimana kemudian Mbak Titi menilai hal ini? Apa yang menjadi catatan terkait dengan daftar dugaan kecurangan yang masih terus dilakukan
terutama 1 bulan jelang hari pemungutan suara? Iya, menjelang hari pemungutan suara, dugaan saya ya Mbak, intensitas pelanggaran itu akan meningkat. Mulai dari penyebaran disinformasi, misinformasi, dan juga upaya-upaya politisasi. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, penyebaran hoax kemungkinan itu akan naik. Karena itu menjadi jalan pintas yang paling mudah untuk membelokkan informasi yang bisa mempengaruhi pemilih. Lalu yang kedua adalah potensi politisasi aparatur sipil negara atau birokrasi. Karena kenapa? Karena birokrasi itu punya pengaruh yang besar di masyarakat kita, bukan hanya karena mereka punya suara, tapi kewenangan dan otoritas mereka juga bisa memberikan amplifikasi pengaruh pada lingkungannya dan juga pengaruh pada orang-orang yang mereka layani untuk ikut pada pilihan politik mereka. Yang ketiga itu soal netralitas aparat keamanan. Karena kalau misalnya aparat keamanan tidak netral, itu mudah sekali memicu atau memprovokasi pendukung begitu ya. Nah yang terakhir juga terkait dengan jual beli suara Mbak. Makin mendekati hari pemungutan suara, di hari penghujung kampanye, di masa tenang, dan bahkan di hari H, itu intensitas untuk politik uang itu akan naik. Dan saya kira yang juga harus kita antisipasi berdasarkan pemberitaan belakangan soal politisasi bansos. Bagaimana kemudian bansos itu dilekati oleh pesan-pesan partisan, seolah-olah bansos itu diberikan oleh pejabat negara atau penyelenggara negara tertentu dan menegasikan peran-peran otoritas yang terlibat di dalam pengadaannya, dan juga seolah-olah menutup bahwa bansos itu adalah hak publik yang siapapun pejabat yang berlatar belakang politik yang duduk di sana, dia adalah hak rakyat begitu. Nah, bansos ini bisa sangat mudah mempengaruhi di tengah masyarakat yang memang bergantung atau punya kebutuhan akan itu. Jadi hal-hal seperti itu memang harus kita betul-betul awasi dan antisipasi ya. Saya kira selain soal potensi masih adanya intimidasi, dan yang terakhir saya kira bagaimanapun netralitas penyelenggara pemilu tetap harus menjadi pengawasan kita, termasuk juga soal profesionalitas mereka di dalam pengadaan surat suara dan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, karena tidak akan ada pemungutan suara tanpa ada logistik pemungutan suara di hari H. Jadi memang kompleks sekali karena kita tinggal 29 hari. Betul. Ini pemilu yang paling rumit di dunia, paling besar di dunia. Tentu saja agenda kolosal ini memerlukan peran kita semua untuk memastikan semua elemen bekerja dan tidak ada yang curang, apalagi memanipulasi suara kita begitu. Baik, 29 hari jelang hari kasih suara gitu, hari pemungutan suara di pemilu 2024 ini sudah saatnya kita sama-sama untuk mengawasi ya jalannya seperti apa, dan jangan lupa kalau ada dugaan-dugaan langsung laporkan ke Bawaslu yang diharapkan juga nanti bisa melakukan tindak tegas, cepat dan responsif serta transparan. Terima kasih banyak, kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa kalau kita bicara soal kasus dugaan video yang beredar di Batubara, Sumatera Utara. Namun saya ucapkan dulu terima kasih kepada Kordif Humas Datin Bawaslu Sumatera Utara, Pak Saud Boang Manalu yang sudah berkenan untuk bergabung bersama kami pada malam hari ini di Newsroom. Dan tentu saja kepada Mbak Titi Anggraini, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih banyak dan sehat selalu.